Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Ronawan selaku dosen mata kuliah statistika, juga teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran dispersi. Nah, sebelum masuk ke dalam pokok bahasan, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan nama-nama dari anggota. Oke, baik. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Atika Febriani Kasari dengan NIM 215221012, dan yang kedua ada Mbak Umi Rosida dengan NIM 215221021, dan yang ketiga ada Mbak Fahmi Nur Afilaili dengan NIM 215221035. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok bahasan dari dispersi tersebut. Yang pertama mengenai pengertian dari dispersi, yang kedua ada macam-macam dispersi, yang ketiga ada ukuran kemencengan, dan yang terakhir ada ukuran keruncing. Pertama, pengertian dispersi sendiri akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk pengertian dari dispersi sendiri adalah suatu penyebaran nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, fungsi dari pengukuran dispersi ini itu untuk melihat apakah nilai suatu rata-rata dapat mewakilkan suatu kelompok data, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah macam-macam dispersi akan disampaikan oleh Mbak Umi Rosidah. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam dispersi. Nah, macam-macam dispersi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dispersi absolut dan juga ada dispersi relatif. Untuk dispersi absolut yaitu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyebar ke nilai rata-rata. Dan untuk dispersi relatif itu digunakan untuk membandingkan penyebaran antara dua jenis kelompok data. Nah, langsung saja untuk yang dispersi absolut yaitu ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, simpangan baku atau standar deviasi ini adalah merupakan akar pangkat 2 dari variasi, dan untuk datanya itu ada data tidak berkelompok dan ada juga data berkelompok. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Kemudian untuk yang dispersi absolut yang kedua yaitu ada variasi. Nah, variasi sendiri itu adalah rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata hitung. Nah, dalam variasi ini juga ada data berkelompok dan juga ada data tidak berkelompok. Akan tetapi dibedakan juga melalui populasi variance atau sampel variance. Kemudian untuk rumusnya yang populasi variance yaitu alfa kuadrat sama dengan n sigma k min simpangan pangkat 2 per n. Kalau untuk sampel variance-nya itu pakainya S kuadrat. Tapi kalau untuk populasinya itu pakainya A kuadrat atau biasa juga disebut dengan variance populasi begitu. Kemudian untuk yang dispersi relatif yaitu ada koefisien variasi dan juga ada koefisien variasi kuartil. Nah, untuk koefisien variasi yaitu adalah besarnya koefisien variasi dinyatakan dengan rumus KV sama dengan S per X kali 100%. Nah, keterangannya yaitu adalah KV itu adalah koefisien variasi, S-nya itu simpangan standar, dan X-nya itu adalah rata-rata. Dan untuk rumus dari koefisien variasi kuartil sendiri yaitu ada KV Hi sama dengan Hi3 kurangi Hi1 per Q3 plus Q1. Atau juga biasanya itu menggunakan dengan KV Hi sama dengan dalam kurung Q3 min Q1 per 2 per median. Baik, terima kasih kepada Mbak Umi Rosida. Untuk selanjutnya mengenai ukuran kemencengan yang akan dibawakan oleh Mbak Fahmi Nur Afilaili akan menyampaikan materi tentang kemencengan. Kemencengan atau kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan dari sebuah distribusi.
Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, modus, dan median yang tidak sama, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau kemencengan negatif. Untuk mengetahui konsentrasi dari distribusi kemenceng ke kanan atau ke kiri, dapat digunakan metode-metode. Yang pertama yaitu koefisien kemencengan persen. Koefisien kemencengan persen dapat dirumuskan SK sama dengan X bar dikurangi MO dibagi S, di mana SK adalah koefisien kemencengan persen, X bar adalah nilai rata-rata, MO adalah nilai modus, dan S adalah simpangan baku. Apabila secara empiris didapat hubungan antar nilai pusat, dapat dirumuskan X bar dikurangi MO sama dengan 3 kali X bar kurangi ME, di mana ME yaitu nilai median. Maka rumus kemencengan dapat disimpulkan menjadi SK sama dengan 3 dikali X bar dikurangi ME dibagi S. Jika SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka yang pertama yaitu SK 0, berarti kurva berbentuk simetris. Yang kedua yaitu SK lebih besar dari 0, berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. Yang ketiga yaitu SK kurang dari 0, berarti kurva menceng ke kiri atau menceng negatif. Yang kedua yaitu koefisien kemencengan Pauli atau kuartil koefisien kemencengan. Rumus koefisien ini yaitu SKB sama dengan X3 dikurangi 2X2 ditambah X1 dibagi X3 dikurangi X1, di mana SKB adalah koefisien kemencengan Pauli, X adalah kuartil yang meliputi X3 yaitu kuartil atas, X2 yaitu kuartil tengah, dan X1 adalah kuartil bawah. Jika SKB dihubungkan dengan keadaan kurva, maka yang pertama yaitu X3 dikurangi X2 lebih besar dari X2 dikurangi X1, berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. Yang kedua yaitu koefisien kemencengan Pauli atau kuartil koefisien kemencengan. Rumusnya yaitu SKB sama dengan X3 dikurangi 2X2 ditambah X1 dibagi X3 dikurangi X1, di mana SKB adalah koefisien kemencengan Pauli, X adalah kuartil yang meliputi X3 yaitu kuartil atas, X2 yaitu kuartil tengah, X1 adalah kuartil bawah. Jika SKB dihubungkan dengan kurva, maka yang pertama yaitu X3 dikurangi X2 lebih besar dari X2 dikurangi X1, berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. Yang kedua yaitu X3 dikurangi X2 kurang dari X2 dikurangi X1, berarti kurva menceng ke kiri atau menceng negatif. Yang ketiga
SKB positif berarti distribusi menceng ke kanan. Yang keempat yaitu SKB negatif berarti distribusi menceng ke kiri. Yang kelima yaitu SKB sama dengan kurang lebih 0,1 menggambarkan distribusi yang menceng tidak berarti, dan SKB lebih besar dari 0,3 menggambarkan kurva yang menceng berarti. Yang ketiga yaitu koefisien kemencengan persentil. Dapat dirumuskan SKP sama dengan P90 dikurangi 2P50 ditambah P10 dibagi P50 dikurangi P10, di mana SKP adalah koefisien kemencengan persentil dan P adalah persentil. Yang terakhir yaitu koefisien kemencengan momen atau kemencengan relatif. Koefisien kemencengan momen ini dapat dibagi menjadi dua data, yaitu data tunggal dan data berkelompok, di mana data tunggal dapat dirumuskan A3 sama dengan M pangkat 3 dibagi S pangkat 3 sama dengan 1/N sigma X min X bar pangkat 3 dibagi S pangkat 3. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Fahmi. Untuk selanjutnya adalah ukuran keruncingan atau kurtosis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk ukuran keruncingan atau kurtosis sendiri itu digunakan untuk membandingkan antara antara sebuah grafik dengan kurva normal seperti itu. Semakin runcing data atau semakin homogen atau mendekati nilai rata-rata. Nah, semakin kurva yang didapat itu semakin landai, itu berarti data yang didapat itu heterogen atau menjauhi dari nilai rata-rata. Nah, untuk derajat dari ada 3 tingkatan derajat dari ukuran keruncingan sendiri itu. Yang pertama ada leptokurtis, dan yang kedua ada mesokurtis, dan yang ketiga adalah platykurtis. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada PPT. Nah, untuk yang leptokurtis itu yang nilainya paling puncak atau homogen. Data-datanya itu mendekati nilai rata-rata. Nah, untuk yang platykurtis itu dia nilainya itu menjauhi nilai rata-rata atau heterogen seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada rumus untuk mencari nilai koefisien keruncingan. Nah, untuk mencari nilai koefisien dari keruncingan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dapat dicari menggunakan data tunggal, dan yang kedua adalah dicari dengan menggunakan data berkelompok seperti itu. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat pada PPT yang telah tersedia. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu murni dari kami, dan apabila dari teman-teman ada saran serta pendapat atau masukan yang lain, kami sangat membuka lebar untuk hal tersebut. Sekian dari kami. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.